Atala putra Fenita Arie mendadak sakit. Para ibu harus tahu sebabnya. Dikutip dari fifa.co.id. Melihat anak sakit, tentu sebagai orang tua seringkali merasa panik. Apalagi buah hati kesayangan mendadak muntah berkali-kali tanpa diketahui sebabnya. Pengalaman menyedihkan ini belum lama dialami oleh keluarga Fenita Arie. Istri dari Arie Untung ini menceritakan kepanikannya saat sang buah hati mendadak sakit. Atala putra Arie Untung dan Fenita Arie menderita sakit beberapa waktu lalu. Fenita menceritakan, tengah malam Atala mengalami muntah tak terkendali. Diakuinya, baru-baru ini anggota keluarganya memiliki cerita yang mengejutkan, termasuk soal sakitnya Atala. Yang anak terakhir story-nya agak mengejutkan dan mengkhawatirkan. Awalnya masih baik-baik saja. Pada saat malam muntah berulang-ulang kali, awalnya Kela muntah di mobil. Habis jalan, habis makan, muntah di mobil. Kenapa ini anak? Kenang Arie Untung di channel YouTube-nya. Fenita pun bercerita, sebelum Atala sakit, ia dan suami juga merasakan gejala yang sama. Sindromnya sama, muntah-muntah buang-buang air. Yang bikin khawatir karena di era pandemi, tapi alhamdulillah, kalau kita muntah sama buang-buang airnya terus udah. Abis itu, Kayla, aku, Pipi, di situ kita berpikir alhamdulillah ini Atala gak apa-apa. Tapi satu malam, pas Mas Arie mau safar ke Kendari, aku habis nobar sampai malam. Pas malam jam 9-an pulang di rumah. Atala masih jemput aku dari mobil. Habis langsung mandi, habis bersih-bersih, Atala tiba-tiba bilang kayak sakit perut ya. Dari situ mendadak Atala langsung muntah dan buang air tanpa henti. Awalnya Fenita berpikir buah hatinya hanya tersedak dan akan kembali pulih. Tak disangka, saat malam semakin larut, gejala muntah tak juga berhenti. Kita pikir masih aman, terus bangun muntah lagi. Sempat mikir makan apa, jam 12 malam masih muntah. Kasihannya lagi, muntahnya gak berhenti-henti. Sampai isi perutnya itu keluar semua. Sampai dia gak bisa ngeluarin apapun. Tinggal cairan-cairan aja. Terus dia bilang haus banget terus muntah lagi. Kenang Fenita. Dari kejadian tersebut, Fenita pun baru mengerti bahwa ketika anak mengalami muntah tanpa henti, akan lebih baik dilakukan puasa atau beri anak minum hanya sedikit demi sedikit. Masukan buat orang tua, ternyata ketika lagi kayak gitu justru dipuasain, jangan diisi apa-apa. Puasain 3 menit atau setengah jam. Dokternya bilang gitu, kata Fenita. Diakui, Fenita melihat anak muntah ia sangat panik. Ditambah lagi, Atala tampak pucat, kakinya dingin. Biasanya kalau anak-anak umur segitu, semakin dingin kakinya, potensi demamnya makin tinggi. Aku bingung banget. Takut kalau dalam keadaan tidur takut kesedap. Jam 1 pagi sampai jam 2 masih muntah terus. Supaya dia nggak mual aku gendong, tapi ya masih muntah lagi, muntah lagi. Tak ingin membiarkan anak terus-menerus muntah, Fenita akhirnya memutuskan membawa Atala ke UGD tanpa Arie Untung. Saat tiba di UGD, suhu tubuh Atala mencapai 38 derajat Celcius. Atala pun langsung mendapatkan info setibanya di rumah sakit. Alhamdulillah, Atala dapat penanganan langsung. Ketahuan cek darah di UGD ternyata ada infeksi tinggi. Urinnya infeksinya juga tinggi. Jadi udah kedeteksi bakterinya tinggi. Tapi memang harus diobservasi. Akhirnya aku mutusin Atala harus dirawat aja. Tak disangka dokter pun menganjurkan Atala untuk dihitan lantaran ternyata bakterinya bisa terlihat dari saluran kemih. Emang umur-umur segitu yang belum disunat dari bayi itu yang jadi problem utama. Di situ akan berserang bakteri. Jadi dokter menyarankan dihitan. Feeling aku dua, memang karena infeksi di area lambung dari makanan. Yang kedua, pas banget sama ISK-nya, kita langsung konsultasi ke dokter bedah. Dikasih tahu penyebabnya. Ada banyak cara hitan karena umur Atala masih 5 tahun, kata Fenita lagi.